Assalamualaikum, selamat datang di Rois Academy. Belajar berbagai pengetahuan dalam 15 menit. Kali ini kita akan mengupas teori yang dicetuskan oleh Max Weber. Max Weber mencetuskan teori Verstehen. Teori ini sesungguhnya berakar dari teori hermeneutik. Teori hermeneutik pada saat itu adalah teori yang paling ramai diperbincangkan di Jerman, sehingga tidak ayal teori ini yang menjadi asal muasal lahirnya teori Verstehen. Teori hermeneutik sebenarnya adalah upaya untuk memahami teks ketika penulisnya tidak ada. Dahulu teori hermeneutik ini sebenarnya digunakan untuk melakukan interpretasi kepada teks-teks suci agama seperti Bible misalnya. Jadi untuk memahami teks Bible di mana penulisnya tidak ada, maka memerlukan sebuah ilmu. Maka ilmu untuk menginterpretasi teks-teks suci agama disebut dengan ilmu hermeneutik. Cara yang dilakukan oleh ilmu hermeneutik dalam upaya memahami teks melalui dua cara. Cara pertama adalah memahami struktur teks atau struktur kalimat. Sedangkan cara kedua adalah memahami konteks dari sebuah kalimat. Cara pertama yang dilakukan untuk memahami struktur kalimat adalah dengan melihat apakah kalimat tersebut adalah kalimat positif, ataukah interrogatif, ataukah kalimat negatif. Seperti contoh, kalimat positif "aku merindukanmu" tentu sangat berbeda maknanya dengan kalimat interrogatif "apakah aku merindukanmu?". Apalagi sangat jauh lagi berbeda jika kalimat yang digunakan adalah kalimat negatif, seperti "aku tidak merindukanmu". Maka dari upaya melihat struktur teks atau struktur kalimat, kita bisa memahami makna dari kalimat tersebut atau dari teks tersebut. Apakah cukup dengan hanya melihat struktur kalimat? Tentu tidak. Dalam ilmu hermeneutik, upaya komprehensif, upaya yang menyeluruh dalam bagian memahami sebuah teks atau memahami ide dari teks adalah melihat struktur kalimat serta melihat konteks kalimat. Sebagaimana cara yang kedua, maka setelah struktur kalimat diketahui, dilanjutkan dengan memahami konteks dari sebuah kalimat. Mengapa memahami konteks menjadi penting? Karena bisa jadi ketika ada orang yang menulis kalimat positif "aku merindukanmu", bisa jadi dia berada dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya, bisa jadi orang yang menulis "aku merindukanmu" menulisnya dalam keadaan terpaksa. Atau bisa jadi juga orang yang menulis kalimat "aku merindukanmu", dia sesungguhnya sedang menulis majas ironi yang bermakna sebaliknya. Maka memahami struktur kalimat dengan konteks kalimat menjadi dua hal yang harus diperhatikan dalam upaya memahami sebuah teks. Karena memang saat itu ilmu hermeneutik menjadi ilmu yang paling ramai diperbincangkan, maka tidak bisa ditolak. Ilmu ini menjadi pengaruh besar dalam lahirnya teori dari seorang Max Weber. Menurut Weber, tindakan manusia tak ubahnya seperti teks. Jika untuk memahami teks menggunakan upaya memahami dua cara, yakni memahami struktur kalimat dengan konteks, maka memahami tindakan manusia harus juga demikian. Menurut Weber, karena tindakan manusia sama halnya dengan sebuah teks, agar kita bisa memahami tindakan seseorang tidak cukup apabila kita hanya melihat bentuk tindakannya, tapi konteks
dari tindakan tersebut atau motif dari orang melakukan tindakan tersebut juga harus diperhatikan. Melihat konteks bermakna melihat faktor budaya dari orang yang melakukan tindakan, faktor lingkungan dari orang tersebut, motif subjektif dari orang yang melakukan tindakan, serta faktor-faktor lainnya yang bisa mempengaruhi tindakan seseorang. Maka untuk memahami tindakan seseorang tidak cukup hanya melihat tindakannya saja, tapi harus melihat faktor lain yang berada atau yang memotivasi tindakan tersebut. Atas dasar inilah maka lahirlah sebuah teori yang bernama Verstehen, bermakna to understand human social action, sebagai upaya memahami tindakan sosial manusia atau individu. Inilah yang disebut dengan teori Verstehen. Maka memahami tindakan sosial seseorang sangat penting dalam kehidupan. Mengapa? Agar setiap orang tidak mudah menginterpretasi dengan sebuah interpretasi yang mengarah kepada kesalahan pemaknaan. Maka penggunaan teori Verstehen penting untuk dilakukan agar kita mengetahui tidak hanya tindakan orang tersebut, tapi kita juga mengetahui motif di balik tindakan itu. Lebih jauh berkaitan dengan tindakan sosial, Weber akhirnya memetakan 4 macam tindakan sosial. Pertama, goal rasional social action. Yang kedua, value rasional social action. Yang ketiga, affective social action. Yang keempat, traditional social action. Jadi inilah 4 macam tindakan sosial yang dirumuskan oleh seorang Max Weber. Kita akan bahas satu persatu. Goal rasional social action adalah tindakan di mana orang memiliki tujuan yang rasional, sedangkan cara untuk menggapai tujuan tersebut juga rasional. Tipe kedua, value rasional social action. Tujuan orang melakukan tindakan adalah berbasis pada suatu nilai, suatu kepercayaan yang dia anut. Tapi cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah cara yang rasional. Yang ketiga adalah affective social action. Orang bertindak berdasarkan sebuah perasaan, berdasarkan sebuah emosi, dan lain-lain semacamnya. Jadi tindakan seseorang yang dipengaruhi oleh emosi atau perasaan. Itu yang ketiga. Tipe terakhir adalah traditional social action. Tindakan seseorang di mana ia tidak dipengaruhi oleh rasio, ia tidak dipengaruhi oleh logika, ia juga tidak dipengaruhi oleh nilai atau suatu kepercayaan, tapi tindakan tersebut hanya dipengaruhi oleh kebiasaan orang-orang sekitarnya. Jadi tindakan yang hanya dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya itu disebut dengan traditional social action. Agar lebih mudah memahami 4 tipe dari tindakan sosial seorang Max Weber, mari kita berikan contoh. Misal saya bertanya kepada kalian, apa motif kalian memilih jurusan PGMI? Ada orang yang menjawab, satu orang menjawab misalnya, saya masuk jurusan PGMI karena saya ingin menjadi guru MI atau guru SD. Atau dibalik, jawaban yang mirip misalnya, sebenarnya saya dari dulu ingin menjadi guru MI, maka karena ingin jadi guru MI, saya masuk jurusan PGMI. Kita renungkan, tujuannya ingin menjadi guru MI. Cara yang digunakan adalah dengan masuk jurusan PGMI. Rasional atau tidak cara yang digunakan? Rasional. Tujuannya pun rasional. Berorientasi tujuan. Maka tindakan seperti ini disebut dengan goal rasional social action. Selanjutnya, kalau ada orang lain atau temannya yang menjawab, ketika diberikan pertanyaan, kenapa engkau masuk jurusan PGMI? Maka dia menjawab, saya masuk jurusan PGMI sebenarnya ingin mengais mutiara ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Misalnya, jika ada yang jawab begini, tapi cara yang digunakan adalah dengan cara yang rasional, dia ingin mengais ilmu-ilmunya Allah, value, berdasarkan nilai atau kepercayaan yang dia anut. Tapi cara yang digunakan rasional. Dia menggunakan cara dengan masuk jurusan PGMI untuk mendapatkan ilmu-ilmunya Allah. Maka tipe tindakan seperti ini adalah tipe tindakan sosial yang kedua, yakni value rational social action. Value rational social action adalah sebuah tindakan sosial di mana tujuannya berbasis value, berbasis nilai, berbasis kepercayaan, namun cara yang digunakan adalah cara yang rasional dengan cara masuk jurusan PGMI itu tadi. Oke. Orang ketiga sekarang menjawab dengan jawaban yang berbeda lagi. Ketika ditanyakan, apa motif kamu masuk PGMI? Jawabannya adalah, saya sebenarnya masuk jurusan PGMI karena ada si dia misalnya. Karena ada dambaan hati saya di PGMI. Atau karena ada orang yang saya kagumi di PGMI. Maka karena dia melakukan hal tersebut, melakukan tindakan masuk jurusan PGMI karena dipengaruhi oleh sebuah afeksi, sebuah perasaan suka, perasaan kagum tadi, maka tindakan demikian diberi nama oleh Weber sebagai affectual social action. Yang keempat sekarang. Yang keempat adalah traditional social action. Apa contohnya? Sekarang kita beralih ke orang keempat. Apa alasanmu atau motifmu masuk jurusan PGMI? Jawabannya menarik. Saya masuk jurusan PGMI, kenapa? Karena kakak saya orang PGMI. Orang tua saya alumni PGMI. Seluruh di desa saya alumni PGMI, misalnya. Maka karena itu semua, karena orang-orang di sekitar saya masuk PGMI, maka saya juga ikut masuk PGMI. Maka tindakan seperti ini disebut dengan traditional social action. Tindakan sosial yang berbasis atas kebiasaan orang-orang sekitarnya. Itulah 4 tipe tindakan sosial dari seorang Max Weber. Lebih lanjut, Weber kemudian melanjutkan dan merumuskan sebuah asumsi dan pernyataan. Menurut Weber, masyarakat itu hakikatnya bergerak dari masyarakat yang tradisional menuju masyarakat yang rasional. Mengapa? Karena semakin modern orang, ia akan semakin berpikir rasional. Berpikir rasional tempatnya di mana? Tempatnya di pikiran otomatis. Maka Weber akhirnya menyimpulkan bahwa social change atau perubahan sosial hakikatnya tidak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar diri manusia. Sehingga perubahan sosial hakikatnya dilakukan oleh pikiran. Maka kalau ingin merubah keadaan sekitar, apa yang harus dirubah? Please rubahlah the way we think. Berubahlah cara orang berpikir. Karena apa? Pikiran menjadi hal yang paling penting untuk melakukan perubahan sosial. Karena apa? Buktinya masyarakat bergerak dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern disebabkan oleh apa? Disebabkan perubahan pemikiran dari awalnya pemikiran yang tradisional menuju kepada rasional. Maka ciri dari masyarakat modern adalah masyarakat yang lebih rasional. Maka nanti dalam teori selanjutnya dari seorang Max Weber, dia menyimpulkan bahwa ciri orang yang rasional itu berbasis satu, ia berbasis calculability. Ia selalu mengkalkulasi. Kalau begini akan begini, kalau begini akan begitu. Dan contohnya itu berpikir kalkulabilitas. Kemudian yang kedua cirinya adalah metodik. Dia berdasarkan sebuah metode. Kemudian yang ketiga adalah ciri dari rationalization adalah reflexivity. Jadi untuk merubah dunia versi Max Weber, maka rubahlah the way we think. Karena itulah yang ditemukan oleh seorang teoris bernama Max Weber. Gimana? Sudah mengerti kan?
Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih sudah menonton. Tungguin video-video selanjutnya di Rois Academy. See ya!